Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen cerita horor on your cam kali ini, gue akan membahas video penampakan yang punya cerita menarik di belakangnya. Tapi sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau ngingetin sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang mau jadi narasumber atau sharing cerita pengalaman horornya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti gue taruh di situ. Atau kalian juga bisa DM dan follow Instagram Lentera Malam atau Instagram gua di @jamaludindaris. Ya udah, sekarang kita langsung masuk aja ke kisi-kisi ceritanya. Jadi di video kali ini gua mau ngebahas tentang kejadian yang dialami sama seseorang di apartemennya. Dan kejadian yang dialami selama di apartemennya ini disertai juga sama bukti video-video penampakan yang udah direkam sama orang tersebut. Pokoknya gue pengen kalian pasang headset, matiin lampu, dan usahain nonton sendirian, jangan ngajak temen atau siapapun untuk nonton bareng On Your Cam episode kali ini. Karena gue pengen kalian ngerasain sendiri sensasinya. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Kali ini gue mau bahas tentang seseorang yang punya masalah di apartemennya nih. Kejadian ini dialami sama seseorang namanya Dani. Ceritanya, Dani ini baru pindah ke apartemennya. Nah, di malam pertamanya, si Dani udah ngalamin kejadian horor. Jadi, pas di malam pertama, si Dani ini mau mencoba buat tidur. Tiba-tiba, ada suara aneh dari dalam lemarinya. Dan karena penasaran, dia mencoba cek lemari bajunya. Begitu pintu lemarinya dibuka, nggak ada siapa-siapa atau apapun dari dalam lemarinya. Tapi beberapa saat kemudian ada sosok tangan yang keluar dan masuk dari baju yang digantung di lemarinya. Gue mau kalian perhatiin baik-baik karena sosok tangannya ini cepet banget hilangnya. Masih soal si Dani, kali ini yang dialami sama Dani ini lebih ekstrim lagi nih. Pokoknya makin lama makin ekstrim lah teror yang ada di apartemennya. Jadi di malam berikutnya atau malam kedua, si Dani lagi mau coba tidur lagi. Nah, tiba-tiba pintu lemari bajunya ini kebuka sendiri. Alhasil dia cek lagi lah lemari bajunya, sekalian buat nutup lemarinya. Selang beberapa saat, sesudah dia nutup pintu lemarinya, tiba-tiba ada suara dari kamar mandinya yang posisinya itu persis di sebelah lemari bajunya. Begitu dicek kamar mandinya sama si Dani, gua pengen kalian lihat baik-baik dan pasang headset kalian biar lebih berasa horornya.
Seperti yang gue bilang tadi, kalau makin lama kejadian di apartemennya ini makin ekstrim gangguannya. Dan sosok yang sering gangguin si Dani ini udah mulai nampakin wujudnya. Nah, di malam ketiga, lagi-lagi pas dia mau tidur, dia ngerasa kalau ada gangguan lagi dari lemari bajunya. Tapi begitu dia samperin lemari bajunya, malahan pintu kamar yang posisinya ada di sebelah kiri itu nutup sendiri. Kayak ada seseorang yang nutup pintunya. Begitu dia buka pintunya, gak ada siapa-siapa di dalam. Cuma ada kucingnya doang yang ada di dalam kamarnya. Tapi pas dia mau menuju ke kasurnya, tiba-tiba ada penampakan rambut yang panjang dari bawah kasurnya. Masuk ke malam keempat nih, dan masih di apartemennya si Dani. Yang setannya ini makin lama kalau didimin ini makin melunjak. Nah, kalau tadi sosoknya ini udah gangguin dia dari mulai lemari bajunya, terus kamar mandinya, sampai dari bawah kasurnya. Kali ini di malam keempat, si Dani ini digangguin lagi dari kamar mandinya. Awalnya, dia ngerasa kalau ada yang gak beres di dalam kamar mandinya. Begitu dia lihat di dalam kamar mandinya, barang-barang yang ada di dalam kamar mandinya ini udah berantakan. Nah, kemudian dia nyalain lampu kamar mandinya buat mastiin siapa yang berantakin barang-barangnya. Tapi begitu dia geser tirai bathtubnya, seketika lampu kamar mandinya ini mendadak mati. Si Dani yang udah ngerasa panik, dia coba nyalain lagi saklar lampunya, tapi lampunya tetap gak hidup. Nah, barulah pas dia mau ngecek belakang pintu kamar mandinya, tiba-tiba ada sosok yang muncul dari belakang pintunya. Gimana nih pendapat kalian? Teror yang dialami sama si Dani sampai di malam keempatnya tadi. Kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke malam kelima yang dialami sama si Dani di apartemennya. Kalau tadi di malam ketiga ada sosok rambut dari bawah kasurnya, nah di malam kelima sosoknya ini udah berani neror si Dani sampai ke atas kasurnya. Jadi saat itu si Dani lagi tidur sendirian di kamar tidurnya, dan dia kebangun karena ada suara dari depan pintu kamar tidurnya.
Dan beberapa saat kemudian, pintu kamarnya ini tiba-tiba kebuka sendiri. Gak ada orang sama sekali yang buka pintu kamarnya. Dan tepat di samping tempat tidurnya, tiba-tiba Nah, kali ini kejadian-kejadian yang dialami oleh Dani gak cuma dia sendiri yang ngerasain. Nah, di malam ke-6, kebetulan si Dani ini lagi tidur bersama istrinya. Tiba-tiba di tengah malam istrinya ini kebangun karena muncul suara dari dalam lemari bajunya. Dani kemudian juga bangun dan langsung ngecek lemari bajunya. Tampak gak ada apa-apa di dalam lemari bajunya ketika Dani membuka pintu lemarinya. Tapi begitu dia balik badan, dia ngeliat dengan jelas sosok yang selama ini mengganggu di apartemennya. Maybe it's starting. What's going on? It threw a coat on the floor. Shit. Did you see that? Sekarang kita masuk di pembahasan terakhir tentang teror yang dialami sama Dani di apartemennya nih. Dan di pembahasan terakhir ini, gangguan di apartemen tersebut sudah semakin ekstrim. Karena kalau tadi gangguannya selalu terjadi di malam hari, nah kali ini gangguan dari sosok di apartemennya itu terjadi di siang hari. Kejadiannya hampir sama dengan kejadian sebelumnya, di mana di kamar mandinya seperti ada seseorang yang sedang berada di dalamnya. Dia kemudian ngecek ke dalam kamar mandinya dan gak ada siapa-siapa. Tapi beberapa saat kemudian ada suara dari balik tirai bathtubnya yang posisinya itu ada di sebelahnya. Dan begitu dia lihat dari balik tirainya, tiba-tiba keluar sosok hantu yang dibarengi dengan suara lalat. Oke, itu tadi pembahasan untuk video cerita horor on your cam untuk kali ini. Dan kejadian yang Dani alami di apartemennya
ini sudah diupload di akun TikToknya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi kalau kalian mau lihat akun TikToknya. Dan gimana pendapat kalian nih tentang video pada episode On Your Cam kali ini? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan gue mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang mau jadi narasumber atau pengen sharing cerita pengalaman horornya di Lentera Malam, kalian bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi. Nanti gue taruh di situ. Yaudah, mungkin untuk video kali ini cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye.